Om Swastiastu, perkenalkan nama saya Widudjana Putra. Hari ini saya akan membahas mengenai tentang teori person center. Pertama kita akan membahas mengenai pengenalan teori person center ini. Teori person center atau sering disebut juga dengan silent center merupakan salah satu cabang teori humanistik yang dikembangkan oleh Carl R. Rogers. Rogers dalam teori ini menunjukkan kepercayaan yang mendalam pada manusia. Rogers percaya manusia mampu bersosialisasi dan bergerak maju serta berjuang untuk berfungsi secara penuh. Rogers menentang apa yang disebut sebagai keputusasaan atau ketidakberdayaan dalam pandangan psikoanalitik tentang manusia, dan di pihak lain menentang konsepsi menerima apa adanya seperti yang digambarkan dalam behaviorisme. Psikologi humanistik ini lebih penuh harapan dan optimistik terhadap manusia. Kemudian sejarah. Berdasarkan sejarahnya, terapi yang dikembangkan Rogers ini mengalami beberapa kali perkembangan. Pada mulanya dia mengembangkan pendekatan konseling yang disebut dengan non-directive counseling pada tahun 1940. Pendekatan ini sebagai reaksi terhadap teori-teori konseling yang berkembang pada saat itu, yang terlalu berorientasi kepada konseling atau directive counseling yang terlalu tradisional. Pada tahun 1951, Roger mengubah namanya menjadi Silent Center Therapy, hubungan dengan perubahan pandangan tentang konseling yang menekankan pada upaya efektif terhadap perasaan klien. Kemudian pada tahun 1957, Roger mengubah sekali lagi pendekatannya menjadi konseling yang berpusat pada person atau person center therapy, yang memandang klien sebagai partner dan perlu adanya keserasian pengalaman baik pada klien maupun terapi. Terapi ini memperoleh sambutan positif dari berbagai kalangan, ilmuwan maupun praktisi, sehingga dapat berkembang secara pesat hingga saat ini. Dan kita membahas tentang asumsi manusia menurut teori person center ini. Dalam teori person center ini, manusia diibaratkan adalah sebuah individu yang rasional, tersosialisasikan, dan dapat menentukan nasibnya sendiri. Kemudian pandangan yang kedua adalah dalam kondisi yang menguntungkan, manusia mampu mengarahkan diri maju jadi individu yang lebih positif dan konstruktif. Sekarang kita akan membahas tentang ciri-ciri person center therapy. Yang pertama adalah terapi berpusat pada person atau berpusat pada tanggung jawab dan kesanggupan klien untuk menemukan cara-cara menghadapi kenyataan yang lebih sempurna. Kemudian yang kedua adalah menekankan medan fenomenal klien, dan fenomenal atau phenomenal field merupakan keseluruhan pengalaman seseorang yang diterimanya, baik yang disadari maupun yang tidak disadari. Klien tidak lagi menolak atau mendistorsi pengalaman-pengalaman sebagaimana adanya. Kita masih membahas tentang ciri-ciri person center therapy. Kemudian ada prinsip-prinsip psikoterapi berdasarkan bahwa hasrat kematangan psikologis manusia itu berakar pada manusia sendiri. Maka psikoterapi itu bersifat konstruktif, di mana dampak psikoterapik terjadi karena hubungan terapis dan klien. Kemudian yang terakhir adalah terapi ini dilakukan dengan suatu kumpulan teknik yang khusus. Terapi pendekatan ini berfokus pada person sehingga terapis dan klien memperlihatkan kemanusiaannya dan partisipasi dalam pengalaman pertumbuhan. Kemudian kita membahas tentang struktur kepribadian. Struktur kepribadian ini adalah membahas tentang hubungan organisme, self, dan medan fenomena. Pertama kita akan membahas tentang organisme. Dalam teori person centered ini, pengertian organisme mencakup dalam 3 hal. Yang pertama adalah organisme adalah tempat dari seluruh pengalaman. Pengalaman meliputi segala sesuatu yang secara potensial terdapat dalam kesadaran organisme pada setiap saat. Keseluruhan pengalaman ini merupakan medan fenomenal. Pengertian yang kedua adalah dalam realitas subjektif, organisme menanggapi dunia seperti yang diamati dan dialaminya. Realitas subjektif inilah yang membantu perilaku. Kemudian yang ketiga dari pengertian organisme ini adalah organisme juga bisa diartikan sebagai suatu sistem sehingga perubahan dalam suatu bagian mampu berpengaruh pada bagian lain. Kemudian ada medan fenomena. Medan fenomena adalah keseluruhan pengalaman baik yang internal maupun eksternal, disadari maupun tidak disadari. Dan fenomenal adalah pengalaman di dunia dari sudut pandang subjektif. Dan fenomenal ini identik dengan model kesadaran. Kesadaran adalah pelambangan dari sebagian pengalaman kita. Dan fenomenal meliputi pengalaman yang disimbolkan atau yang diamati dan disusun dalam kaitannya dengan dirinya. Dan disimbolkan
tetapi diingkari karena tidak konsisten dengan dirinya sendiri, dan tidak disimbolkan dan diabaikan karena tidak memiliki hubungan yang baik dengan struktur diri. Dan ada diri atau self. Roger memberikan suatu penjelasan yang menarik tentang diri atau self ini. Bagi Roger, diri adalah suatu istilah yang kabur, ambigu, atau bermakna ganda. Dalam pengalamannya, Roger menemukan bahwa setiap klien diberikan kesempatan untuk mengungkapkan masalah mereka tanpa suatu bimbingan. Ternyata mereka cenderung berbicara tentang diri, dan ini nampak jelas bahwa diri merupakan unsur penting dalam pengalaman klien, dan aneh karena tujuannya menjadi diri sejati. Kemudian konsep diri atau self ini adalah konsep yang menggambarkan konsepsi orang mengenai dirinya sendiri, ciri-ciri yang dianggap menjadi bagian dari dirinya. Konsep self juga menggambarkan pandangan diri dalam kaitannya dengan berbagai peran dalam kehidupan dan kaitannya dengan hubungan interpersonal. Kemudian kita akan membahas tentang dinamika kepribadian dan hambatannya. Dalam dinamika kepribadian ada yang disebut dengan penerimaan positif dan aktualisasi diri. Kemudian dalam hambatan ada yang disebut dengan penghargaan bersyarat, inkongruensi, kecemasan dan ketegangan, serta sikap defensif. Pertama adalah mengenai dinamika kepribadian. Ada yang disebut dengan penerimaan positif. Penerimaan positif adalah dapat diibaratkan seseorang mengemban konsep self dengan membedakan dan kemudian menginternalisasikan pengalaman eksternal yang memuaskan aktualisasi diri bawaannya. Pengalaman akan dinilai apakah memberi kepuasan yang baik atau tidak. Mula-mula secara fisik, namun kemudian berkembang menjadi kepuasan emosional dan sosial. Konsep ini akhirnya mencakup siapa dirinya, siapa seharusnya dirinya, dan apa kemungkinan dirinya. Rogers yakin bahwa penerimaan yang positif dari orang lain juga penting untuk memberikan dampak penerimaan yang positif pada diri sendiri. Namun pada saat penghargaan positif terhadap diri sendiri sudah terbangun, hal tersebut akan bersifat menetap dan menjadi kebutuhan untuk terus dicintai. Kemudian ada aktualisasi diri. Roger memandang individu terus bergerak maju. Tingkah laku terbentuk untuk mencapai aktualisasi diri, dan tujuan hidup menjadi aktualisasi diri. Dua hal tersebut harus dicapai dalam kebutuhan penerimaan positif dari orang lain dan kebutuhan penerimaan positif dari diri sendiri. Kemudian ada hambatan. Dalam hambatan ada yang disebut dengan penghargaan bersyarat. Jadi pada mendapatkan penghargaan tidak bersyarat, kebanyakan manusia menerima penghargaan bersyarat, yaitu mereka mempersepsikan bahwa orang lain mencintai mereka dan menerima mereka hanya apabila mereka dapat memenuhi ekspektasi dari persetujuan dari pihak-pihak tertentu. Kemudian ada yang disebut dengan inkongruensi, yaitu adalah ketidakseimbangan psikologis dimulai dari saat kita gagal mengenali pengalaman organisme kita sebagai pengalaman diri, yaitu ketika kita tidak secara akurat membuat simbolis dan pengalaman organisme kita ke dalam kesadaran, karena pengalaman tersebut tidak sesuai dengan konsep diri. Hal inilah yang akan menimbulkan gangguan psikologis. Kemudian ada yang disebut dengan kecemasan dan ketegangan. Ketika kita mulai sadar terjadi inkonvergensi antara konsep diri dan pengalaman organistik, kita akan mulai merasakan kecemasan. Menurut Roger, kecemasan ini adalah keadaan tidak menyenangkan atau tekanan dari sumber yang tidak kita ketahui. Semakin kita menyadari inkongruensi yang terjadi, kecemasan akan berubah menjadi ancaman bahwa diri kita tidak lagi utuh atau kongruen. Kemudian ada sikap defensif. Sikap defensif menurut Roger adalah perlindungan atas konsep diri, atas kecemasan dan ancaman, dengan penyangkalan atau distorsi dari pengalaman yang tidak konsisten dengan konsep diri. Kemudian kita akan membahas tentang teknik-teknik person-centered therapy. Terapi ini tidak memiliki metode atau teknik yang spesifik. Sikap-sikap terapis dan kepercayaan antar terapis dan klienlah yang berperan penting dalam proses terapi. Terapis membangun hubungan yang membantu di mana klien akan mengalami kebebasan atau mengeksplorasi area-area kehidupannya yang sekarang
diingkari atau didistorsinya. Terapis memandang klien sebagai narator aktif yang membangun terapi secara interaktif dan sinergis untuk perubahan yang positif. Dalam terapi ini umumnya menggunakan teknik dasar yang mencakup mendengarkan aktif, merefleksikan cara refleksikan perasaan-perasaan atau pengalaman, menjelaskan, dan hadir bagi klien. Namun tidak termasuk pengetasan diagnostik, penafsiran atau kasus sejarah. Untuk terapis person center, kualitas hubungan terapi jauh lebih penting daripada teknis. Berikut ini akan saya jabarkan mengenai beberapa sifat yang harus dibangun dalam menjalani hubungan antar terapis dengan klien. Yang pertama adalah menerima. Terapis menerima pasien dengan respect tanpa menilai atau mengadilinya entah secara positif ataupun negatif. Pasien dihargai dan diterima tanpa syarat. Dengan sikap ini, terapis memberikan kepercayaan sepenuhnya kepada kemampuan pasien untuk meningkatkan pemahaman dirinya dan berubah menjadi positif. Kedua adalah keselarasan. Terapis dikatakan selaras dalam pengertian bahwa tidak ada kontradiksi antara apa yang dilakukan dan apa yang dikatakan. Kemudian ada pemahaman. Terapis mampu melihat pasien dalam cara empatik dan akurat. Dia memiliki pemahaman konotatif dan juga kognitif. Kemudian terapis mampu mengkomunikasikan sifat-sifat khas ini. Terapis mampu mengkomunikasikan penerimaan, keselarasan, dan pemahaman terhadap pasien. Demikian rupa sehingga membuat perasaan-perasaan terapis jelas bagi pasien. Kemudian ada hubungan yang membawa akibat, suatu hubungan yang bersifat mendukung, yang aman dan bebas dari ancaman yang akan muncul dari teknik-teknik di atas. Kemudian ada tahapan-tahapan person centered therapy. Jika dilihat dari apa yang dilakukan terapis, dapat dibuat 2 tahap, yaitu pertama, tahap membangun hubungan, ciptakan kondisi fasilitas dan hubungan yang substansi seperti empati, jujuran, ketulusan, penghargaan, dan positif tanpa syarat. Tahap kedua adalah tahap kelanjutan yang disesuaikan dengan keefektifan hubungan konseling yang disesuaikan dengan kebutuhan klien. Sedangkan jika dilihat dari segi pengalaman klien dalam proses hubungan terapi, dapat dijabarkan bahwa terapi dapat dibagi menjadi 4 tahap. Yang pertama, klien datang ke terapis dalam kondisi tidak kongruensi, mengalami kecemasan atau kondisi penyesuaian diri yang tidak baik. Kedua, saat klien menjumpai terapis dengan penuh harapan dapat memperoleh bantuan, jawaban atas masalah yang sedang dihadapi, dan menemukan jalan atas kesulitan-kesulitannya. Perasaan yang ada pada klien adalah tidak mampuan mengatasi kesulitan hidupnya. Yang ketiga adalah pada awal terapi, klien menunjukkan perilaku, sikap, dan perasaan yang kaku. Dia menyatakan permasalahan yang dialami kepada terapis secara permukaan dan belum menyatakan pribadi yang dalam. Pada awal-awal ini, klien cenderung mengeksternalisasi perasaan dan masalahnya dan mungkin bersifat defensif. Dan yang tahap terakhir adalah klien mulai menghilangkan sikap dan perilaku, membuka diri terhadap pengalamannya dan belajar untuk bersikap lebih matang dan lebih teraktualisasi dengan jalan menghilangkan pengalaman yang didistorsinya. Kemudian ada tujuan dari teori person centered terapi. Pada terapi ini, Roger tidak mengkhususkan tujuan atau suatu pemecahan masalah, tetapi untuk membantu klien dalam proses pertumbuhan dan perkembangan mereka, sehingga klien dapat lebih baik dalam memahami, menerima, serta mengatasi masalah yang mereka saat ini dan masa depan hadapi. Tidak ditetapkan tujuan khusus dalam terapi ini, sebab terapis digambarkan memiliki kepercayaan penuh kepada klien untuk menentukan tujuan-tujuan yang ingin dicapainya dengan diri sendiri. Bagi Roger, pada dasarnya tujuan dari terapi ini adalah untuk menciptakan iklim yang kondusif sebagai usaha untuk membantu klien menjadi pribadi yang utuh, yaitu pribadi yang mampu memahami kekurangan dan kelebihannya. Sekian pembahasan saya mengenai teori person center dari Carl Roger ini. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Di kata saya ucapkan Paramasanti. Om Santi Santi Santi.